Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema berikutnya dari mata kuliah Ulumul Hadis, yakni tentang hadis dhaif atau hadis yang lemah. Hadis yang lemah adalah kullu hadisin lam yajtami fihi sifatul qabul. Semua hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis makbul. Hadis makbul itu hadis sahih dan hadis hasan. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, kuasai kualifikasi atau sifat-sifat hadis sahih, maka kita akan bisa mengetahui apa itu hadis hasan dan hadis dhaif. Jadi kalau ada 5 hadis sahih, syaratnya maka satu atau 2 atau lebih yang hilang dari sifat-sifat hadis sahih, maka dhaiflah dia, ya. Misalnya hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dobit, kuat hafalannya atau lumayan, bersambung sanadnya, tidak ada cacat, dan tidak ada kejanggalan, ya, penyimpangan atau pertentangan dengan Quran, hadis, ataupun ilmu pengetahuan. Nah, itu hilang satu dari syarat itu, maka dia masuk ke dalam hadis dhaif, hadis yang lemah. Dari segi kualitas kedhaifannya, hadis dhaif dibagi menjadi 2, yakni hadis dhaif biasa yang kedhaifannya hanya dalam soal hafalannya lemah, jelek sekali, ya, sayyi'ul hifdi atau dha'fun. Kalau ini kita temukan hadis seperti ini, sebenarnya masih bisa ditolerir kelemahannya manakala ada dukungan dari hadis lain yang minimal sederajat. Dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi, hasan karena yang lainnya. Yang kedua adalah hadis dhaif jiddan, ya, lemah sekali, ya, kedhaifannya keterlaluan, seperti hadis maudhu', hadis palsu, ya, hadis matruk, ya, tertuduh dusta periwayatnya. Kemudian hadis mungkar, ya, dia selalu menyendiri dan dalam kesendiriannya periwayat ini bertentangan riwayatnya dengan periwayat yang lebih sikoh dari dia. Ahli bid'ah, ya, periwayat yang tidak dikenal, mubham atau majhul, atau hadis muttarib, yang kacau hafalan periwayatnya, kebolak-balik, ya. Nah, hadis dhaif jiddan berapapun jumlahnya tidak bisa naik menjadi hasan li ghairihi, apalagi menjadi hadis sahih. Sekarang kita masuk pada hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada yang kedhaifannya pada sanadnya, ada yang pada matannya, dan ada pada matan dan sekaligus sanadnya, atau bisa pada matan, bisa juga pada sanad. Baik, kita masuk pada hadis yang dhaif pada sanadnya. Nah, jenisnya itu ada hadis mursal. Hadis yang mursal itu dimarfokan tabi'in kepada Nabi SAW, padahal Nabi tidak ketemu sama tabi'in, ya. Nabi itu ketemunya dengan sahabat, tapi tabi'in ini langsung mengatakan dari Nabi SAW. Itu mursal namanya. Kemudian hadis munqati, terputus sanadnya, ya, termasuk yang munqati itu kalau ada periwayat yang tidak dikenal siapa jati diri periwayat ini, maka dia munqati, terputus. Kemudian hadis mu'dhal, hadis yang gugur 2 atau lebih periwayatnya secara berurutan. Nah, itu mu'dhal dia, termasuk hadis yang dhaif. Ada hadis mudallas, hadis yang disembunyikan cacatnya. Jadi periwayatnya melakukan tadlis, penyembunyian cacat, ya. Nama periwayatnya disebut dengan mudallis, hadisnya disebut dengan mudallas. Dan yang kelima adalah hadis matruk, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh dusta, ya. Kemudian ada hadis yang dhaif pada matannya, yaitu hadis yang syadz, hadis yang matannya menyimpang dari matan periwayat yang lebih sikoh, atau menyimpang dengan Quran, ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, itu bisa ditolak, ya. Kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak masuk akal, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis yang dhaif pada sanad dan matannya, ya, seperti hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang periwayat yang dhaif. Riwayat yang diriwayatkannya itu adalah bertentangan dengan riwayat para periwayat yang sikot, yang lebih kuat, lebih terpercaya dari dirinya.
Yang kedua adalah hadis mu'allal, yaitu hadis yang memiliki cacat. Illah itu cacat. Baik pada sanadnya, bisa juga terjadi pada matanya, dan bisa terjadi pada sanad dan matanya sekaligus. Ya, kemudian ada hadis muttarib, hadis yang kacau balau sanad dan atau matanya. Nah, sehingga hadisnya maklub, kebolak-balik itu. Ya. Nah, ini kira-kira sekarang kita masuk pada contoh. Hadis keutamaan surat Yasin. Anas mengatakan Nabi SAW bersabda, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya pada segala sesuatu itu ada jantung, dan jantung Al-Quran itu Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an asyra marrat, maka akan dicatat oleh Allah dengan bacaannya itu sama dengan membaca Quran 10 kali. Ya, nah makanya gara-gara hadis ini banyak orang yang mencukupkan diri hanya membaca Yasin saja. Ya, surat yang lain dilompati. Nah, ini sebenarnya hadisnya dhaif riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Kenapa? Karena semua jalurnya melalui Humaid bin Abdurrahman yang dhaif, dan ada juga Harun Abu Muhammad yang majhul, tak dikenal. Ya, kemudian yang kedua, hadis membaca Yasin pada orang mati. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang yang meninggal di antaramu. Ini sebenarnya juga hadis dhaif riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, dan Ibn Hibban. Semua periwayat hadis ini melalui Abu Utsman dari ayahnya yang keduanya majhul, tak dikenal. Ya. Nah, As-Suyuti memang menilainya hasan, tetapi kritikus lain seperti Daroqutni, An-Nawawi, Ibn Hajar, dan Al-Munawi itu mendhaifkan hadis ini. Ya. Selanjutnya doa saat berbuka. Ya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika attortu. Ini juga dhaif riwayat Abu Dawud atau Broni, karena ada periwayat yang bernama Mu'ad bin Zuhra yang majhul, tak dikenal, dan mursal. Tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi. Ya, sementara untuk dari jalur Anas bin Malik ada periwayat yang bernama Dawud bin Az-Zabarkan yang matruk, ya, tertolak dia karena ditinggalkan hadisnya, karenanya ditinggalkan hadisnya oleh ulama hadis, ya. Apalagi kalau ditambah wa ala rizqika aftartu wa bika amantu, ya, ada wa bika amantu di sini, itu juga hadisnya dhaif, ya, tidak ada sumbernya malah, ya. Tetapi doa setelah buka, dhahabat dhamma wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya hasan. Silahkan diucapkan, didoakan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa yang sahih? Rabb Allah mabarik lana fi ma razaqtana, itu juga sebenarnya hadis doa makan, tapi sebenarnya dhaif karena majhul pada Ibn Abud, ya. Nah, sedangkan doa makan yang disandarkan pada Nabi riwayat At-Tabrani ya mungkar, ya. Jadi hadisnya udahlah kita tinggalkan. Yang dituntunkan berdasarkan hadis sahih adalah bismillah, dan di akhir itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa, apalagi bagi orang yang berpuasa. Doa orang puasa itu makbul, ya, makbul. Silahkan panjatkan doa. Saya hanya mau mengatakan hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu hadisnya dhaif, ya. Ada sisipan wabika amantu, itu hadisnya tidak ada. Ya, baik, kita lanjut. Kemudian ada nanti di awal Ramadan, awal bulan Ramadan adalah pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya dhaif jiddan, ya. Al-Albani mengatakan mungkar, As-Suyuti mengatakan dhaif, ya. Ada redaksi yang panjang dalam Sahih Ibn Huzaimah. Tapi di akhir Ibn Huzaimah sendiri mengatakan insahha, jika hadisnya sahih, berarti dia sendiri meragukan hadis ini, ya. Kemudian ada lagi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ini juga hadisnya bermasalah. La aslah lah, tidak ada sumbernya kata Al-Albani. Ya, tapi dalam kitab Gharib Ibnu Qutaibah, As-Siqat, Ibn Hibban itu disebutkan ada sanadnya. Tapi sama saja tidak bersumber pada Nabi SAW. Tapi hanya sampai
Ibn Amr bin As. Jadi itu pun munqati, terputus sanadnya. Oke, itu antara lain contohnya. Sekarang kita masuk bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif. Ada 3 pendapat besar mengenai hal ini. Pertama adalah hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali. Ya, termasuk dalam masalah fadhailul amal, keutamaan amal, atau mawaiz, nasihat-nasihat. Ya, pendukungnya Yahya bin Ma'in, Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kemudian hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Ini kata Abu Dawud. Katanya hadis dhaif masih lebih baik daripada ra'yu perseorangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal fadhail, mawaid, nasihat bisa digunakan selama kedhaifannya tidak keterlaluan. Tapi dalam hal akidah dan hukum sepakat mereka tetap tidak bisa digunakan. Ya, Imam Ahmad, Ibn Hajar, An-Nawawi ada di belakang pendapat ini. Ya. Nah, kemudian boleh nggak meriwayatkan hadis dhaif? Boleh, untuk pengetahuan supaya orang tidak terjebak mengamalkan dan mendakwahkan hadis-hadis dhaif itu. Ya, untuk kehati-hatian. Saya katakan boleh. Ya, saya kira ini tentang penjelasan hadis dhaif. Mudah-mudahan kita ke depan lebih berhati-hati. Kita akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.